Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya, Bapak Ibu semuanya bisa hadir meskipun secara virtual dalam kegiatan Bulpen Angkatan yang kelima ini. Pada siang hari ini kita akan segera mulai. Mari Bapak Ibu kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi pagi kita sudah mengikuti acara pembukaan Bulpen, kemudian 3 hari ke depan kita akan mengikuti kegiatan ini. Adapun untuk hari yang pertama kita mulai jam 13.30 meskipun ini sudah lewat 9 menit dari perencanaan kita. Bapak Ibu, untuk kegiatan yang pertama ini nanti adalah materinya tentang kebijakan pendidikan terkait akun belajar ID yang akan disampaikan oleh Bapak Susilo Ibnu Santoso SPD. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Susilo Ibnu Santoso SPD dari SMA Negeri 1 Sapuran. Silakan Pak Susilo sekalian untuk memperkenalkan diri. Baik, waktu sepenuhnya kami persilahkan Pak Susilo. Terdengar Bu ya? J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga pada hari ini kita dapat memulai kegiatan Bulpen seri 5 ya. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan, dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga nanti akhir dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Mungkin sebagai gambaran Bapak Ibu, kalau di dalam petunjuk atau mungkin jadwal yang kita berikan di sana untuk kegiatan sampai pada pukul 17, namun karena mungkin berbagai pertimbangan sih, barangkali banyak Bapak Ibu yang setuju lah kalau kita tidak sampai pukul 17 gitu ya, karena barangkali nanti sesuai untuk Bapak Ibu kan untuk SMA sampai jam 15.30 mungkin itu, sehingga nanti harapannya pukul 15.30 kita bisa menyelesaikan semua kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saya coba untuk share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu narasumber, mohon maaf, mohon izin sekolah kami ada 4 sebenarnya pesertanya, akan tetapi yang berdua kebetulan baru rapat persiapan ujian sekolah. Jadi, demikian matur suwun Ibu Katrina. Dari SMA mana Ibu? SMA Negeri 2 Temanggung, Bu. Oh, SMA Negeri 2 Temanggung. Nanti insya Allah menyusul. Ibu. Oke, saya ulangi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang kebijakan akun belajar. Nah, mungkin saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham karena untuk akun belajar ini kan sudah sejak lama kita gunakan, dan saya yakin juga Bapak Ibu sudah menggunakan semuanya di sekolah untuk kepentingan pembelajaran. Hanya mungkin sedikit kita mereview saja apa itu akun pembelajaran. Akun pembelajaran merupakan nama akun atau user ID yang bertanda belajar ID dan dengan kata sandi yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Nah, harapannya dengan memiliki akun pembelajaran kita dapat menikmati berbagai macam manfaat gitu. Di antaranya kita akan lebih mudah dan efektif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mungkin dengan video call, dokumen daring, persiapan kelas dan lain sebagainya. Saya kira untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu juga sudah
mengeksplor semuanya. Kemudian dapat mengakses berbagai platform Kemendikbudristek, Kemendikbudristek hanya dengan satu akun. Beberapa mungkin yang terbaru ya, Bapak Ibu, mungkin untuk SIM PKB ini kalau tidak salah sesuai dengan surat edaran pada tanggal 12 Maret nanti kita semua harus sudah terintegrasi menggunakan akun belajar. Nah, barangkali juga di antara Bapak Ibu sudah mengintegrasikan akun SIM PKB Bapak Ibu dengan menggunakan akun belajar ya. Nah, kalau belum, nah monggo. Karena kalau yang sudah ketika kita membuka akun SIM PKB mungkin akan lupa password dan sebagainya. Mungkin kemarin ketika akan mendaftar guru penggerak ini juga agak kesulitan karena lupa password, sementara seperti saya juga, sementara ketua MGMP-nya sudah tidak ada. Nah ini sehingga kita harus meminta ke dinas atau cabang dinas. Kemudian yang ketiga, menyimpan data secara daring dengan lebih aman. Jadi dengan akun belajar nanti juga aman, tidak usah khawatir. Yang keempat, dapat mengakses dan menggunakan Chromebook. Nah ini mungkin Bapak Ibu ada sekolah yang sudah menggunakan Chromebook ya, monggo. Kalau di sekolah kami belum. Yang kelima, menerima informasi resmi dari Kemendikbudristek ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa akun pembelajaran ini tidak dipungut biaya, Ibu, alias gratis begitu, alias gratis. Jadi kita tidak perlu membayar begitu, tidak perlu berlangganan dan membayar. Nah kemudian akun belajar ini digunakan untuk apa dan siapa yang bisa menggunakan begitu. Nah untuk saat ini mungkin sudah semakin ditingkatkan, dikembangkan penggunanya. Kalau dulu mungkin hanya dari jenjang SD sampai dengan tingkat SMA atau SMK mungkin. Nah ini ternyata ini sudah semakin diperluas kembali. Di antaranya yang bisa menggunakan itu ya peserta didik mulai atau pendidikan anak usia dini atau PAUD, kemudian sekolah dasar dan program paket A dari kelas 1 sampai 6, kalau dulu mungkin hanya kelas berapa di kelas 4 atau kelas sampai dengan kelas 6 barangkali ya. Kemudian sekolah SMP atau program paket B juga bisa, SMA atau program paket C, kemudian SMK dan juga SLB. Selain peserta didik mungkin juga pendidik. Nah ini tentunya mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Di samping itu ada tenaga pendidikan dari PAUD ya, hingga pendidikan menengah. Juga ada kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, kemudian operator satuan pendidikan. Nah ini yang keempat, ini mungkin yang masih agak baru gitu ya. Ada dinas pendidikan, ada kepala dinas, ada kepala bidang pada dinas pendidikan, ada pengawas sekolah, ada penilik sekolah dan pamong belajar. Ini mungkin untuk pengembangan saat ini. Nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan kita. Apakah menggunakan akun pembelajaran ini diwajibkan gitu ya? Bapak Ibu, untuk akun pembelajaran ini tentunya di sini dikatakan bersifat opsional, gitu ya, bersifat opsional. Baik peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan ini dapat memiliki akun Google pribadi sekaligus akun pembelajaran. Jadi mungkin Bapak Ibu sekarang sudah memiliki 2 akun minimal gitu ya. Ada akun belajar, ada akun Google pribadi atau Gmail gitu. Namun Kemendikbudristek ini menyarankan atau mensyaratkan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan ini untuk menggunakan akun pembelajaran. Mengapa? Nah, karena akun pembelajaran ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbudristek pada peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Ini tentunya sedang dalam proses-proses gitu ya. Kemudian untuk mengakses aplikasi resmi Kemendikbudristek. Yang ketiga, sebagai kontak utama atau email dalam menyampaikan materi dan informasi dari Kemendikbudristek. Nah ini, jadi monggo nanti Bapak Ibu bisa menyikapi ini semua ya terkait dengan pemanfaatan akun pembelajaran. Gitu. Hanya tidak usah khawatir Bapak Ibu, meskipun
demikian akun pembelajaran juga tidak menjadi persyaratan untuk menerima bantuan TIK, jadi tidak usah khawatir begitu. Hanya memang mungkin seperti sudah Bapak Ibu ketahui, beberapa seperti tadi yang saya katakan, akun SIM PKB ini juga sudah terintegrasi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum mengintegrasikan, mungkin bisa ditulis di kolom chat nanti para ibu yang mungkin sudah atau belum mengintegrasikan. Ada di antara Bapak Ibu yang belum mengintegrasikan ya. Saya lanjutkan. Perlindungan data pada pengguna akun pembelajaran. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, kita di sini juga masih belajar bersama-sama, jadi intinya ya kita semua belajar bersama. Saya juga banyak mencari informasi atau mencari ilmu dari Bapak Ibu semua, karena saya tahu yang ada di Capdin 8 ini, wah, sekolah-sekolah yang luar biasa yang saya kira begitu. Jadi saya banyak belajar juga dari Bapak Ibu yang ada di Capdin 8, gitu. Ada dari Purworejo, Magelang, kota kabupaten ya, ada Temanggung mungkin ini. Saya lanjutkan. Perlindungan data pengguna ini diatur sesuai dengan ketetapan Pusat Data dan Teknologi Informasi yang meliputi mungkin kerahasiaan data, informasi, atau dokumen aktivitas akun pembelajaran. Jadi tidak usah khawatir kalau data Bapak Ibu nanti akan bocor, katakan begitu. Jadi tetap aman Bapak Ibu ya. Sehingga monggo mungkin kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi Bapak Ibu dalam mungkin meningkatkan aktivasi gitu akun pembelajaran yang ada, terutama di Jawa Tengah mungkin, yang mana di Jawa Tengah ini juga termasuk populasinya tinggi gitu, sehingga harapannya ya jumlah aktivasi untuk akun pembelajaran nantinya juga lebih banyak dibandingkan dengan mungkin provinsi-provinsi yang lain. Kemudian yang kedua di sini kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan data atau penyalahgunaan data informasi dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran, sehingga bisa dikatakan bahwa semua data Bapak Ibu nanti aman, teratur, dan juga lebih terintegrasi. Nah, dan tentunya dengan berbagai keunggulan-keunggulan ini yang terdapat di dalam akun pembelajaran begitu ya. Nah, dan berbagai aplikasi mungkin yang digunakan. Nah, terutama di sini untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang tersedia di dalam Google Workspace ya untuk pembelajaran. Nah, mulai hari ini barangkali nanti Bapak Ibu juga akan mempelajari beberapa fitur yang ada di dalamnya, meskipun mungkin dengan durasi waktu yang tidak banyak dan mungkin tidak semuanya. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri, dan saya yakin Bapak Ibu sudah mahir semua ini. Kalau tadi ada yang sudah sepuh katanya, Pak, sinten tadi ya suhas nggih. Ini ngendikane sudah sepuh dan mungkin dalam penggunaan teknologi ini masih kurang. Saya kira kita semua sama lah, kita juga masih terus belajar. Yang penting semangat gitu. Nah, ini semangat gitu, kuncinya itu. Di antaranya mungkin ada Google Classroom ya, nanti juga, atau mungkin ini nanti setelah saya ini ada materi Google Classroom, dan saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah sering menggunakan, terlebih lagi di dalam kegiatan PJJ atau mungkin meskipun sekarang sudah PTM. Nah, dengan hybrid learning mungkin masih menggunakan Google
Classroom juga. Kemudian ada Google Drive, Google Doc, Google Sheet, mungkin Gmail dan kalender serta yang lain, nanti ada Google Jamboard dan lain sebagainya. Untuk mungkin materi tentang ini semua akan disampaikan hari ini dengan besok barangkali. Sehingga monggo nanti Bapak Ibu untuk bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, dan saya juga yakin bahwa Bapak Ibu semua sudah lebih menguasai mungkin dibandingkan dengan saya atau mungkin teman-teman yang lain. Hanya monggo untuk meskipun kita diberi gratis dan mungkin kapasitas menyimpan data di drive itu luar biasa besar gitu ya dibandingkan dengan akun Gmail biasa. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan berbagai dokumen khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran di drive akun belajar. Hanya mohon maaf ini untuk menghindari hal-hal ini misalnya ya. Ini untuk tidak menggunakan kegiatan di luar pembelajaran ini karena mungkin nanti akan ada sanksi ya, penyalahgunaan data sensitif dan rahasia, kegiatan ilegal yang melanggar hukum dan mungkin yang lain. Karena Bapak Ibu yang nanti tidak mengikuti ketentuan itu barangkali akunnya akan dinonaktifkan gitu. Sehingga saya harapkan untuk menggunakan akun ini dengan bijak, dengan sebaik-baiknya, dan tidak untuk hal-hal yang mungkin melanggar hukum gitu. Nah tadi yang saya sampaikan mungkin jenis aplikasi yang bisa diakses ada berbagai macam ini, ada pos elektronik atau email gitu ya. Kemudian untuk penyimpanan data ini berbagai dokumen secara elektronik. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, monggo, karena termasuk data-data Bapak Ibu mungkin dari Classroom ini juga akan masuk di sini. Nah, kalau menggunakan Gmail biasa mungkin penuh gitu ya. Tetapi kalau dengan akun belajar ini saya kira banyak ruang yang masih tersedia ketika kita melakukan aktivitas pembelajaran secara online gitu. Kemudian, nah nanti termasuk di dalamnya ini menggunakan rumah belajar. Nah, salah satu materi nanti juga akan disampaikan oleh materi kita terkait dengan penggunaan rumah belajar. Gitu. Nah, tadi mengapa akun belajar ID ini untuk guru dan siswa? Karena selain mudah digunakan juga aman. Ada fitur kolaboratif, nah ini diharapkan nanti juga Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi gitu ya, dengan siswa, dengan sesama guru, dan lain sebagainya. Kemudian masalah-masalah yang sering kita hadapi untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, misalnya data kita rusak atau hilang karena virus, ini juga mungkin tidak akan terjadi lagi karena kita akan menyimpan data di drive sehingga tidak usah khawatir dengan adanya virus dan lain sebagainya. Memori laptop juga tidak akan penuh karena file-file kita tersimpan di cloud begitu, tidak lagi tersimpan di perangkat begitu, sehingga tidak akan membuat memori laptop kita terbebani begitu. Ini saya kira tadi juga sudah ya. Nah ini terkait dengan penggunaannya, mungkin ada berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Tadi sudah disampaikan ada email, ada Drive, ada Google Meet ya, ada Google Sheet, ada Google Doc, kemudian ada Google Slide dan lain sebagainya. Ada mungkin Google Chat, Google Calendar, dan yang tidak kalah penting di sini mungkin ada Google Classroom. Nah, untuk materi tentang Google Classroom nanti juga akan disampaikan seperti apa nanti mungkin kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan akun Google Classroom yang menggunakan email atau Gmail biasa begitu, Gmail pribadi biasa begitu. Kira-kira sementara itu karena saya yakin Bapak Ibu sudah memahami semua. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin perkenalkan lebih dahulu. Mungkin nama saya ini perkenalannya di belakang ya, Susilo Nusantara tadi sudah disampaikan Trin.
Saya dari SMA Negeri 1 Sapuran. Kebetulan saya juga mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Barangkali di sini juga ada teman-teman yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nanti kita juga bisa berkolaborasi Ibu dari Capdim 8 barangkali itu. Oke, demikian Bapak Ibu, mungkin ada selanjutnya mungkin ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Saya kembalikan kepada Bu Katrin. Baik, terima kasih Pak Susilo yang sudah menyampaikan paparan tentang kebijakan pemanfaatan akun Belar ID. Bapak Ibu tentu saja sudah sebagian besar atau mungkin sudah semuanya mengaktifasi dan menautkan. Tadi di grup WA kita sudah saya posting kembali bagaimana cara nautkan akun belajar.id kita dengan SIM PKB. SIM PKB itu. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Susilo bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan SSO Single Sign On. Jadi nanti kalau Bapak Ibu akan login di SIM PKB dapat menggunakan akun belajar.id. Dan tentu saja ada banyak kelebihan yang juga sudah dijelaskan oleh Pak Sus tadi, Bapak Ibu, meski opsional, tapi kalau kita melihat trennya ke depan bahwa untuk sekolah penggerak, misalnya saja itu wajib menggunakan akun belajar ID, jadi saya pikir dan mungkin Bapak Ibu sependapat juga, kita tetap memanfaatkan karena bagaimanapun juga banyak kelebihan dan keuntungan yang bisa kita dapat dengan menggunakan akun belajar.id. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya berikan kesempatan 1 termin pertanyaan untuk 3 penanya. Silahkan Bapak Ibu. Baik, yang pertama Bu Sri Penny. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk kali ini saya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena kapasitas internet ini agak kurang bagus. Silakan. Pertanyaan saya 2. Yang pertama adalah sejauh mana hak operator untuk mengelola akun ini, Bapak? Selama ini kami kebetulan sudah menggunakan akun yang berdomain SCAID dan kita sudah nyaman begitu dengan menggunakan akun tersebut. Dengan adanya akun belajar ID ini seberapa jauh hak operator yang ada di sekolah kami untuk mengelola akun ini? Apakah juga sebebas kami menggunakan akun yang berdomain SCAID? Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan siswa ya Pak. Karena di sini dimulai dari jenjang PAUD, apakah kemudian akun itu kemudian akan diteruskan ketika mereka naik jenjang? Dan nanti bagi mereka yang sudah lulus dari SMA, apakah otomatis sudah akan langsung dihapus, Bapak? Terima kasih. Baik, Ibu Penny. Ibu Penny dari SMA mana itu? Saya dari SMA Negeri 1 Candiroto, Kabupaten Temanggung. Oh, inji. Baik, Pak Sus, apakah tiap penanya langsung ditanggapi lebih dahulu atau? Mungkin bisa saya tanggapi terlebih dahulu. Yeah. Terima kasih Bu Penny. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, sejauh mana hak kita nih sebagai operator, misalnya sekolah di dalam mengelola akun, apakah bisa menggunakan sebebas-bebasnya begitu. Kemudian yang kedua, untuk siswa yang mungkin sudah naik jenjang ini bagaimana, dan yang sudah lulus ini apakah akan dihentikan atau mungkin masih bisa dipakai. Oke, baik, saya coba mungkin barangkali nanti yang lain bisa membantu, ada Bu Asih dan teman-teman mungkin yang sudah lebih mendalami itu terkait dengan penggunaan akun belajar. Untuk yang pertama mungkin Bapak Ibu mungkin Ibu juga punya istilahnya kebebasan ya untuk menggunakan selama tadi
ya tidak kita gunakan untuk hal-hal yang apa ya, mungkin melanggar hukum lah begitu. Artinya selama itu kita pakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan misalnya pembelajaran begitu ya, saya kira kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengeksplor berbagai apa ya, fitur-fitur yang ada di dalamnya begitu. Karena saya yakin ada banyak sekali yang bisa kita eksplor terkait dengan akun belajar. Kemudian yang kedua, untuk apa, siswa yang naik jenjang, nah ini saya kira ini akunnya masih bisa dipakai. Kebetulan mungkin Bapak Ibu yang apa kan semua ngaso di SMA, barangkali bisa melihat akun peserta didik yang dari SMP mungkin, apakah itu bisa dipakai, masih bisa Bu ya. Jadi masih bisa gitu. Kemudian bagi yang sudah lulus, nah barangkali nanti kalau memang sudah tidak digunakan lagi akan dihapus begitu, termasuk Bapak Ibu guru yang pensiun mungkin juga nanti juga akan dihapus begitu ya, karena tidak digunakan lagi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Demikian Bu Penny. Maaf Bapak, apabila mereka sudah pindah jenjang ke sekolah yang lebih atas lagi, kemudian mereka lupa password, kemudian yang berhak untuk mereset passwordnya siapa Pak? Oke. Nah ini okay. Kalau informasi dulu kan apa ya, siswa yang masuk naik jenjang SMA itu otomatis nanti akunnya akan berubah begitu guys, sehingga barangkali nanti ya apa yang bisa meriset ya akun apa operator sekolah begitu, operator sekolah ya SMA lah begitu, bukan SMP lagi begitu. Oh berarti nanti bisa ganti akun begitu ya Pak ya? Ya ada informasi seperti itu, jadi nanti setelah naik jenjang ada akun akan diubah begitu. Jadi Pak, soalnya kami dari data yang kami miliki itu yang kelas 10 rata-rata belum ada. Masih Pak. SMP sih. Iya, mereka dan kami tidak menerima ini datanya. Jadi kami kemarin hanya mendapatkan yang kelas 11 dan kelas 12. Ya. Memang dari awal informasinya seperti itu, artinya setelah naik jenjang nanti akan disesuaikan, tapi ternyata juga apa ada yang mungkin belum berubah begitu ya, ada yang belum berubah, artinya masih menggunakan akun SMP-nya begitu. Gitu. Oh iya Pak, materi. Atau mungkin nanti bisa ada apa itu nanti saya apa share apa materinya saja Bu nanti untuk dipelajari untuk terkait dengan password dan lain-lain. Baik, saya kira cukup ya Bu Penny untuk dua pertanyaannya. Mungkin sambil berjalan karena ini juga selalu ada banyak perubahan di kebijakan. Untuk sementara memang kelas 10 juga belum ada, masih menggunakan akun belajar ID dari SMP. Iya, di sekolah saya juga seperti itu, tetapi kami juga karena memang pembelajaran terus berjalan ya kita tetap menggunakan itu sambil menunggu kebijakan berikutnya seperti itu. Mungkin ya Pak Susilo. Leres. Baik Ibu, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami beri kesempatan. Masih kami beri kesempatan. Baik, Ibu Endang Susilowati. Silakan Ibu. Ibu Endang. Yang berikutnya nanti Pak Yasid. Kita beri 3 penanya ya kesempatan karena memang waktunya cukup sempit. Ibu Endang, silahkan Ibu. Endang Susilowati. Kalau begitu Pak Yasid. Ya, makasih. Silahkan Pak. Ini Pak Yasid dari SMA Negeri 3 Purworejo, Jawa Tengah. Bapak. Yang pertama gini langsung aja Pak Bu, masalah akun belajar.id. Yang pertama tadi sudah ada kaitan dengan pensiun, cuma gini,
kan kita itu kadang punya file di Gmail yang lain ya. Itu kalau misalnya itu dipindahkan, misalnya lah untuk pemindahan di akun belajar.id, apakah ini pemerintah itu menjamin akun belajar ini akan selamanya? Jangan sampai nanti ganti menteri, kita nanti akunnya sudah nggak dibayar lagi oleh pemerintah, sehingga kita nanti akunnya jadi mati nggak bisa digunakan lagi, padahal file-file kita itu sudah ada di sana semuanya. Nah, itu apakah kita semacam diberikan sebuah apa namanya janji bahwa itu nanti akun itu akan selamanya bisa kita gunakan, karena memang sangat tidak terbatas ya, padahal kalau yang free itu kan cuma 15 giga. Nah, kalau ini kan mungkin tak terbatas, sehingga sangat tertarik untuk memindahkan file-file kita di Google Drive-nya untuk kita pindahkan ke situ. Cuma apakah ini hanya programnya Mas Menteri dan selanjutnya apakah nanti diteruskan atau tidak, kan kami butuh kejelasan tentang itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah kita kadang kalau ulangan dulu itu menggunakan apa namanya itu Google Form ya kan Google Form. Tapi banyak tutorial di YouTube itu banyak bisa dipecah oleh siswa. Artinya bisa dihack oleh siswa, anaknya itu bisa mengetahui jawabannya. Apakah dengan akun belajar.id itu akan berbeda dengan akun yang gratisan itu, artinya security-nya itu lebih tinggi daripada yang apa namanya yang gratisan. Itu aja mungkin, terima kasih. Baik, ada 2 pertanyaan ya Bapak. Jadi tadi yang pertama adalah apakah akun belajar ini nanti akan melekat selamanya, kemudian yang berikutnya keamanan kalau kita menggunakan akun belajar ID, kalau menggunakan Google Form untuk penilaian, apakah lebih aman dibandingkan menggunakan yang mana Pak? Ini pembandingnya Pak? Yang akun personal? Iya, atau akun pribadi itu banyak ya tutorial di YouTube, dan memang anak sudah membuktikan. Saya pun juga pernah membuat soal sendiri, saya hack sendiri, itu bisa itu. Saya buat sendiri, saya hack sendiri itu bisa. Nah, untuk di belajar.id itu apakah beda dengan ini? Karena terus kami tidak menggunakan itu untuk penilaian, karena ternyata apa namanya di situ masih bisa dihack. Baik, kami persilahkan Pak Susilo. Untuk yang kedua dulu Pak, ini kaitannya dengan Google Form yang bisa dihack. Saya belum pernah ngehack, jadi saya tidak paham itu. Namun yang namanya apa ya, anak itu kadang-kadang lebih kreatif begitu. Jadi banyak cara. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika menggunakan Google Form mungkin bisa dikolaborasikan dengan aplikasi yang lain yang anak tidak bisa istilahnya ya membuka-buka dan sebagainya. Kalau masalah bisa dihack atau tidak ya, teknologi itu kan kadang-kadang ya kalau saya mengatakan itu ada yang bisa ngakali begitu. Artinya secanggih apapun atau mungkin setinggi apapun kita mengantisipasi ya masih saja bisa. Atau mungkin kalau Google Form bisa dengan memberi semacam password begitu, sehingga ketika mungkin ya Pak. Ya, ketika anak mau masuk itu harus menggunakan password terlebih dahulu, sehingga mungkin paling tidak bisa mengurangi anak-anak di dalam ya berupaya lah untuk mendapatkan berbagai jawaban yang saya kira tidak legal gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini apakah akun ini juga melekat selamanya begitu. Kalau informasi yang saya dapatkan dulu ketika mungkin kita pensiun gitu ya, mungkin dalam jangka waktu tertentu ya. Jangka waktu tertentu itu apakah ketika mungkin sudah masa pensiunnya berapa tahun mungkin akan dinonaktifkan atau bagaimana, ini saya juga masih kurang mendapatkan informasi. Namun yang jelas informasi yang saya terima ya kita akan dinonaktifkan begitu. Nah, makanya monggo Bapak Ibu untuk bisa
ya paling tidak digunakan untuk pembelajaran dulu saja, gitu, pembelajaran. Adapun mungkin nanti file-file yang penting, ya kalau saya ini tetap saya backup Pak, artinya ya di dua tempat lah, siapa tahu nanti akun belajar kita akan dinonaktifkan sehingga di satu sisi kita masih punya file yang memang betul-betul dipentingkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bu Katrin bisa menambahkan, atau mungkin Bu Asih monggo, terkait dengan kelangsungan akun monggo. Kalau tadi mungkin saya menambahkan Pak Sus, jadi kalau akun belajar ID ini sepanjang kebijakan yang ada itu yang aktif. Jadi kalau sudah pensiun memang sudah tidak bisa aktif ya. Ya, makanya mungkin salah satu cara ya di backup. Yang penting memang itu diperuntukkan bagi kita. Pembelajaran. Iya, betul sekali. Saya kira itu. Kemudian ini satu penanya lagi, tadi Bu Endang tidak jadi, berarti yang berikutnya adalah Pak Suhas Caryono. Pak Suhas Caryono, monggo. Pak. Audionya Pak. Satu penanya lagi, mungkin nanti kalau ada pertanyaan berikutnya nanti disimpan dulu di lain kesempatan. Pak Suhas malah hilang. Baiknya belum Pak Cahyono. Halo, sudah masuk belum ya? Sampun Bapak, silakan Bapak. Oh iya, tadi kok hilang tiba-tiba, saya ini malah keluar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma ini Pak, tadi yang disampaikan oleh rekan saya Pak Yazid, sebenarnya memang jadi mengkhawatirkan ketika itu akun tersebut tidak berlangsung lama. Mungkin kalau seandainya dari pemerintah memberitahukan bahwa kontraktornya sampai berapa tahun sebelum diperpanjang, itu kan gambaran bagi kami semua untuk lebih berhati-hati dalam menempatkan berbagai file yang kami punya. Yang kedua yang berhubungan dengan hacker-menghacker ya, itu saya ingat waktu saya kerja di bank di teman HRD, itu caranya sebetulnya, tapi nggak pakai Google Classroom ya, tapi mirip-mirip. Caranya itu yang penting dari software itu intinya cuma merekam jawaban seluruh peserta, kemudian tinggal dimasukkan dalam, entah itu dengan cara sederhana pakai Excel dan sebagainya, tinggal dimasukkan langsung keluar jawabannya, maksudnya hasil jawabannya. Itu malah lebih pasti, nggak bisa di-hack. Jadi cuma sekedar untuk mengepul jawaban saja menggunakan Google Classroom mungkin. Saya sendiri karena guru BK belum begitu mendalami mengenai form itu tadi ya. Kalau mendalami mungkin tahu. Jadi intinya itu, ketika formnya cuman mengkolek hasil jawaban saja secara penuh, kemudian hasil koleknya itu dimasukkan dalam hasil jawaban menggunakan software yang lain, sudah pasti nggak mungkin terhacker. Kayaknya seperti itu. Karena apapun yang terjadi ketika kolektivitas kegiatan dari awal sampai akhir termasuk uji jawaban itu dalam satu software, sudah pasti orang-orang yang pintar IT bisa meretas itu. Tapi ketika pindah ke software yang lain untuk kunci jawaban, saya yakin nggak bakal kehacker. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Mungkin saya jawab mengenai keberlangsungannya, itu yang penting. Terima kasih. Jadi tadi Pak Cahyono menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yazid. Ya Bapak Ibu, di sini kita saling belajar, saling melengkapi. Mungkin pengalaman Bapak Ibu jauh lebih dibandingkan kita di sini. Jadi kita ya saling berbagi, saling melengkapi. Terima kasih informasinya Pak. Selanjutnya Bapak Ibu, karena waktu juga, maka untuk sesi yang ini, sesi yang pertama
saya kira kita akhiri, kita akan masuk di sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini materi, dan yang ketiga nanti materi akan saya sampaikan. Kita bertukar posisi, ya, bertukar posisi dengan Pak Susilo. Monggo Pak Susilo untuk menggantikan saya menjadi moderator. Oke, baik Bu, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu semua untuk materi pertama mungkin sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan menuju pada materi yaitu tentang pembelajaran hybrid dengan Google Classroom.